Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Infinix Hot 30i, HP 1,5 juta yang paling banyak dicari saat ini. Bahkan penjualannya via flash sale 2 kali ya, tanggal 5 dan tanggal 3 ya. 3 Mei kemarin, itu selalu habis dalam waktu 1 menit saja. Ya, seperti ini untuk boxnya ya, didominasi warna hijau. Ada tulisan Hot 30i berwarna biru. Di sini dia warna biru juga, ada tulisan 128 dan 16 GB RAM ya, dimana perpaduan RAM 8 dan RAM plus 8 GB. Dan di bagian belakang ini tulisannya seperti ini, yaitu spesifikasi yang disematkan pada HP ini. Kalian bisa lihat. Oke, ya ini sebenarnya HP sudah saya unboxing untuk menginstal beberapa aplikasi, tapi tadi sudah saya juga screenshot ya untuk sisa yang namanya RAM ya, ketika pertama kali dibeli ya. Seperti ini dia untuk dalam paket penjualannya, ada satu buah smartphone-nya dibungkus plastik. Di sini ada SIM ejector, terus di sini ada kartu smart friend, terus ada garansi dan petunjuk pengguna. Terus di sini dia masih diberikan soft case, satu hal yang bagus. Di sini dia juga sudah kabel pengisian chargernya sudah USB Type C. Ya, dan ada kepala charger yang dimana 18 watt ya. Oh, sebentar. Ternyata hanya 10 watt saja, sorry. Hanya 10 watt ya, 5 volt 2 ampere. Bukannya dia ini support 18 watt ya, saya ingat saya loh ya. Ya, seperti dia untuk smartphone-nya. Oke, yang saya ambil ini warna putih. Ya, saya buka dulu. Seperti dia untuk tampak belakang ya, Infinix Hot 30i, dia membentuk kayak desain prisma ya, ataupun kayak diamond gitu, tapi nggak timbul. Di sini ada 2 buah kamera saja ya, dan sementara yang ini LED flash ya. Soal bagus atau enggak sih ya, itu tergantung selera masing-masing. Kalau buat saya sih biasa saja. Ini ada tulisan Infinix, dan untuk yang saya suka ini di harga 1,5 juta, dia ini membawa desainnya benar-benar terlihat ganteng loh, kayak solid dengan frame di seluruhnya ini datar ya. Di bagian sini itu ada SIM tray. Nah, ini dia ada 3 slot SIM tray, jadi kamu bisa masang 2 nano SIM card bersama 1 micro SD. Di bagian atas ini kosong. Di bagian kanan ini ada tombol volume dan power sekaligus sensor fingerprint. Terus di bagian bawah ini ada port jack audio, mikrofon, port USB-C dan speaker. Ya, untuk 1,5 juta speaker hanya 1 sih ya termasuk wajar ya, bukan menjadi suatu hal kekurangan. Nah, dalam paket penjualan juga untuk layarnya ini sudah dipasangkan yang namanya anti gores. Seperti dia untuk layarnya, luasnya ini di 6,6 inch, resolusinya itu HD, dia menggunakan panel IPS LCD dan sudah support refresh rate 90 Hz. Ya, dengan 1,5 juta itu ya untuk kualitas layarnya buat saya sih masih kategori nyaman kok dari sisi visual. Ya, dia masih menggunakan model poni seperti ini ya. Dan hal yang menjadi wah dari Infinix Hot 30i, maka penjualannya ini laris ya, itu pada RAM-nya, yang dimana dia menyediakan RAM 8 GB tadi ya. Di 1,5 juta kayaknya Infinix Hot 30i yang menjadi smartphone pertama ya. Terus internal storage-nya juga 128 GB. Sebuah storage yang besar ya untuk HP 1,5 juta. Terus saya akan tunjukkan dulu sisa RAM ya. Tadi sudah saya screenshot. Dimana untuk RAM 8 GB itu yang tersisa ini. Bisa kalian lihat, RAM 8 GB tersisa itu 5 GB. Sementara internal storage 128 GB. Yang tersisa itu 98 GB ya. Untuk Bluetooth 99 GB. Untuk Bluetooth versionnya 5.0, dan kita lihat dulu tampilan lengkapnya di IDEA 64. Ya, dengan kelebihan RAM dan storage yang besar ya, kamu tuh harus menerima kalau HP ini ya memang HP 1,5 jutaan ya.
Karena di HP ini yang menggunakan chipset, ya memang sih keluaran terbaru ya. Pertama kali MediaTek Helio G37 ini saya rasakan ketika menggunakan Technospark 9T. Di mana fabrikasinya ini masih 12 nanometer. Terus resolusi tadi ini sudah baterainya tadi 5000 mAh ya. Dan di harga 1,5 juta juga kamu harus rela kalau HP ini berjalan di Android 12, mungkin selamanya ya, karena seperti kita tahu ya, Infinix itu terbilang pelit memberikan update sistem operasi ke smartphone entry level mereka. Oke, itu harap dimaklumi aja ya, di 1,5 juta. Jadi ini cuma hanya membawa diunggulkan banget itu di RAM 8GB dan internal storage 128GB. Sisanya sih kalau buat saya standar saja, 50 megapiksel sudah ada HP 1,5 jutaan. Begitu juga baterai 5000 mAh. Ya yang bisa diapresiasi sih belum banyak ya tadi USB Type-C. Oke, terus ini tidak ada NFC ya. Singkat saya itu tidak ada NFC. Nah, sementara untuk yang namanya RAM-nya ini sudah menggunakan storage-nya sayangnya juga masih, sebenarnya ini agak bingung juga ya, kalau dari device info ini saya lihat dia storage-nya masih eMMC ya, tapi kalau saya cek sebentar, saya lupa, di CPU kayak di CPU, ya, di sini dia untuk internal storage-nya sudah menggunakan UFS 2.2, saya nggak tahu nih mana yang benar nih, buat kalian yang paham boleh ya untuk bantu jawab pada kolom komentar. Dan untuk RAM ini sudah LPDDR4X, ini hal yang bagus. Dan masih dalam layarnya ini saya akan coba untuk multitouch-nya. Ini yang saya nemu seperti ini aplikasinya. Dia itu hanya support, tadi udah saya tes juga, 5 multitouch ya, multitouch 5 jari ya, bisa dilihat. Ini dia. Oke, terus untuk Wi-Fi-nya juga ya harap dimaklumi buat kalian yang pecinta nonton film streaming via Netflix ya, ini gak bisa menampilkan konten tersebut dalam kualitas HD karena Wi-Fi-nya hanya L3 saja. Maklumi atau enggak ya, itu kembali ke masing-masing. Kalau buat saya sih ya wajar saja. Oke, terus yang bisa saya bahas lagi dari sisi layarnya, untuk proteksi layar saya juga belum tahu apakah ada atau tidak. Buat kalian yang tahu boleh untuk bantu lagi menjawabnya pada kolom komentar. Kalau saya cari-cari info sih tidak ada yang menulis keterangan kalau layar HP ini sudah menggunakan proteksi ya, seperti Corning Gorilla Glass ataupun sejenisnya. Dan di sini untuk yang namanya MyPhone, dia ini berbasis UI-nya, maksud saya XOS V12 ya. Tadi saya bilang juga di sini sudah ada support yang namanya RAM Plus Expandable 8GB ya. Dia ini tidak ada pilihan, cuma tulisannya itu up to 8GB. Tidak ada pilihan mau menambah 2, 4, 6 atau 8, tidak ada seperti itu ya. Jadi mungkin dia up to-nya 8GB ini jadi akan menyesuaikan penambahan RAM-nya ini berdasarkan penggunaan sehari-hari lah ya, kurang lebih seperti itu. Untuk kameranya sendiri tadi beresolusi kamera belakang 50 megapiksel. Sayangnya untuk kamera depan standar saja hanya 5 megapiksel saja. Begitu juga untuk pengaturan kameranya ini juga standar banget, tidak ada yang namanya night mode dan tidak ada yang namanya mode pro, maksud saya tidak ada mode pro ya. Jadi wajar untuk hasil kameranya seperti ini. Setelah saya mencari sumber informasi tadi, ternyata untuk Infinix Hot 30i menggunakan MediaTek Helio G37 ini memang untuk pengisian daya baterainya support 10 watt saja. Yang support untuk 18 watt itu kalau saya baca di GSM Arena, yaitu dia menggunakan Uni SoC T606. Dan kalau saya lihat dari Kimofil juga, MediaTek Helio G37 ini menghasilkan skor Antutu di 132 ribuan poin ya, itu sangat standar banget. Maka tidak heran ya seperti tagline-nya Infinix itu sendiri untuk HP ini, yang dimana memori besar asik buat mabar. Nanti akan saya coba main Mobile Legends ini asik atau enggak ya, karena seingat saya di Technospark 9T dengan RAM 4GB terus di MediaTek Helio G37 main Mobile Legends itu sedikit kurang nyaman karena game itu di tengah-tengah permainan saya menemukan patah-patah. Jadi kalau buat saya pribadi sih dengan RAM 8 terus internal storage 128GB ini suatu hal yang wah dilakukan Infinix. Jadi Infinix ini melakukan terobosan yang
bagus untuk HP di kelas 1 jutaan ya. Jadi ini lebih cocok buat kalian yang lebih mencari smooth multitasking, terus lebih ke sosial media ataupun game-game ringan lah ya, mungkin sebatas Mobile Legend kali paling berat. Kalau untuk game-game yang lebih berat di atasnya Mobile Legend itu ya bisa lah melirik ke brand lain seperti Tecnopova Neo 2 ataupun Redmi 12C. Memang sih di situ RAM-nya mentok di harga yang sama, RAM-nya mentok di 4 GB dan storage-nya itu di 64 GB. Jadi kembali lagi, beli atau enggak sesuaikan dengan pilihanmu. Kalau menurut saya sih itu, kalau kamu punya pendapat lain boleh menulisnya pada kolom komentar di bawah. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Like jika kamu suka video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye. Ya, saya akan coba untuk game Mobile Legends, di mana ini untuk pengaturannya ini di refresh rate high, terus grafiknya juga mentok di high juga. Dan akan saya coba mainkan game ini, main apa ya, rank aja ya langsung ya. Oke ya, ini udah masuk match ke-13 dan di sini saya merasakan lancar memainkan Mobile Legends di pengaturan tadi ya, high, grafik high, frame rate-nya high ya. Oke, buat main Mobile Legends ini termasuk bisa diandalkan.